Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kumala Anggraini dari program studi budidaya tanaman hortikultura BP 0021, merupakan perwakilan dari kelompok A2 untuk mempresentasikan materi mengenai morfologi bunga, buah, dan biji. Dari kelompok A2 ini anggotanya yaitu Afrizal Zen, Gea Arianti, Wiwit Revensi, dan Sri Wahyuningsi. Baik, langsung saja kita mulai. Yang pertama yaitu alat perkembangbiakan adalah bagian tubuh tumbuhan yang dapat menjadi tumbuhan baru. Terbagi menjadi dua. Yang pertama alat perkembangbiakan vegetatif atau aseksual, kemudian alat perkembangbiakan generatif atau seksual. Pertama yaitu bunga. Bunga merupakan modifikasi dari ranting dan daun-daun yang berubah fungsi, organ perkembangbiakan generatif. Kemudian bunga merupakan daun dan batang di sekitarnya yang termodifikasi. Kemudian modifikasi ini disebabkan oleh dihasilkannya sejumlah enzim yang dirangsang oleh sejumlah fitohormon tertentu. Pembentukan bunga dengan ketat dikendalikan secara genetik dan pada banyak jenis diinduksi oleh perubahan lingkungan tertentu. Morfologi bunga yang pertama yaitu mahkota, kemudian kepala sari, benang sari, kepala putik, tangkai putik, bakal biji, tangkai bunga, dasar bunga, dan kelopak. Pada kelopak bunga ini ada stamen dan pistil. Yang termasuk stamen di sini seperti filamen, anter, dan kalau yang pistil, stigma, style, ovari. Kemudian adanya petal, sepal, dan ovul. Selanjutnya bagian-bagian bunga. Bagian utama bunga ini seperti putik atau pistil. Kemudian benang sari atau stamen, ini disebut dengan bunga sempurna. Kemudian bagian aksesoris yaitu daun mahkota, petal atau corolla, daun kelopak, sepal, dan kalik, dasar bunga, reseptakel, dan tangkai bunga, peduncle. Kemudian perhiasan bunga, ini disebut dengan bunga lengkap. Selanjutnya ada tangkai bunga atau pediculus, bagian bunga yang masih jelas bersifat batang. Kemudian padanya seringkali terdapat daun-daun peralihan, yaitu bagian-bagian yang menyerupai daun berwarna hijau yang seakan-akan merupakan peralihan dari daun biasa ke hiasan bunga. Selanjutnya ada dasar bunga atau reseptakulum, ujung tangkai yang seringkali melebar dengan ruas-ruas yang amat pendek, sehingga daun-daun yang telah mengalami metamorfosis menjadi bagian-bagian bunga yang duduk amat rapat satu sama lain, bahkan duduk dalam satu lingkaran. Selanjutnya yaitu kelopak atau kalik, bagian hiasan bunga yang merupakan lingkaran luar biasanya berwarna hijau dan sewaktu bunga masih kuncup melindungi bunga terhadap pengaruh dari luar. Kemudian ada kelopak terdiri dari beberapa daun kelopak atau sepala. Daun-daun kelopak pada bunga dapat berlekatan satu sama lain, dapat pula terpisah-pisah. Tajuk bunga atau mahkota bunga, atau kita sebut juga dengan corolla. Bagian hiasan bunga yang terdapat pada lingkaran dalam biasanya tidak berwarna hijau lagi. Bagian inilah yang biasanya merupakan warna bunga. Mahkota bunga terdiri dari sejumlah daun mahkota atau petala yang dapat berlekatan atau tidak. Fungsi corolla adalah untuk menarik polinator dan sebagai pelindung alat kelamin. Kemudian alat-alat kelamin jantan atau androecium atau kita sebut juga dengan stamen. Bagian ini sesungguhnya juga merupakan metamorfosis daun yang menghasilkan serbuk sari. Androecium terdiri atas sejumlah benang sari
dapat bebas atau berlekatan, ada yang tersusun dalam satu lingkaran, ada pula yang dalam dua lingkaran. Next, alat-alat kelamin betina kita sebut dengan gynaecium. Pada bunga merupakan bagian yang biasanya disebut putik atau pistilum. Putik terdiri atas metamorfosis daun yang disebut daun buah, tetapi dapat pula hanya terdiri atas satu daun buah saja. Kemudian ada jumlah bunga dan tata letaknya pada suatu tumbuhan. Jika suatu tumbuhan hanya mempunyai satu bunga saja, biasanya bunga itu terdapat pada ujung batang atau flos terminalis. Kemudian jika bunganya banyak, dapat sebagian bunga-bunga tadi terdapat dalam ketiak-ketiak daun atau flos lateralis atau flos axillaris, dan sebagiannya pada ujung batang atau cabang-cabang. Selanjutnya yaitu ada kelamin bunga. Bunga banci atau berkelamin dua kita sebut dengan hermaprodit, yaitu bunga yang padanya terdapat benang sari, alat kelamin jantan maupun putik atau kelamin betina. Bunga ini seringkali dinamakan pula bunga sempurna atau bunga lengkap. Bunga berkelamin tunggal, unisualis, jika pada bunga hanya terdapat salah satu dari kedua macam alat kelaminnya, bunga jantan, bunga betina, dan bunga mandul atau tidak berkelamin. Kemudian ada juga bunga berumah satu, yaitu tumbuhan yang mempunyai bunga jantan dan bunga betina pada satu individu atau satu batang tumbuhan. Berumah dua, diosus, atau jika bunga jantan dan bunga betina terpisah tempatnya. Artinya ada di individu yang hanya mendukung bunga jantan saja, dan ada individu yang hanya mendukung bunga betina saja. Selanjutnya ada poligami atau poligamus. Jika pada suatu tumbuhan terdapat bunga jantan, bunga betina, dan bunga banci bersama-sama. Selanjutnya morfologi buah. Buah berasal dari bakal buah atau kita sebut dengan ovari atau ovarium. Jenis buah yang pertama buah semu atau buah tertutup, yaitu jika buah itu terbentuk dari bakal buah beserta bagian-bagian lain pada bunga itu yang malahan menjadi bagian utama buah, sedangkan buah sesungguhnya kadang-kadang tersembunyi. Buah sungguh atau buah telanjang yang melulu terjadi dari bakal buah, dan jika ada bagian bunga lainnya yang masih tinggal, bagian ini tidak merupakan bagian buah yang berarti. Kemudian bagian-bagian bunga yang seringkali ikut tumbuh dan menyebabkan terjadinya buah semu, misalnya tangkai bunga, dasar bunga bersama pada suatu bunga majemuk, dasar bunga pada bunga tunggal, kelopak bunga, tenda bunga, dan ibu tangkai pada bunga majemuk. Selanjutnya penggolongan buah semu. Ada 3, yaitu buah semu tunggal, buah semu ganda, dan buah semu majemuk. Dan penggolongan buah sungguh atau buah sejati, yang adanya yaitu buah sejati tunggal, buah sejati ganda, dan buah sejati majemuk. Penggolongan buah sejati. Yang pertama, buah sejati tunggal terbagi 2, kering dan berdaging. Kalau yang kering ini hanya terdiri dari 1 biji, kemudian yang berdaging lebih dari 1 biji, misalnya buni, mentimun, jeruk, batu, delima, dan apel. Selanjutnya buah sejati ganda. Ada 3 buah kurung ganda, contohnya mawar. Terus buah bumbung ganda, contohnya cempaka. Dan buah buni ganda, contoh srikaya. Buah sejati majemuk ada 3, buah buni majemuk, contohnya nenas. Kemudian buah batu majemuk, contohnya pandan. Dan terakhir buah kurung majemuk, contohnya bunga matahari. Selanjutnya kita lanjut kepada morfologi biji. Biji merupakan alat perkembangbiakan utama tumbuhan karena biji mengandung calon tumbuhan baru atau lembaga. Bagian utama biji yang pertama kulit biji atau kita sebut dengan spermadermis, kemudian tali pusar, funiculus, dan inti biji atau isi biji nucleus seminis. Kulit biji spermaderma berasal dari selaput
bakal biji atau integumen. Pada tanaman Angiospermae, kulit biji terdiri atas dua lapisan. Yang pertama, lapisan kulit luar atau testa, kemudian lapisan kulit dalam atau tegmen. Pada tanaman Gymnospermae, kulit biji terdiri atas tiga lapisan. Yang pertama, kulit luar, sarcotesta, kemudian kulit tengah, sclerotesta, dan yang terakhir kulit dalam, endotesta. Tali pusar atau funiculus merupakan bagian yang menghubungkan biji dengan tembuni. Dan ada inti biji yang disebut nucleoseminis, merupakan semua bagian biji yang terdapat di dalam kulit biji. Inti biji terdiri atas lembaga dan putik lembaga. Ada selanjutnya yaitu lembaga atau embrio, merupakan calon tumbuhan baru yang nantinya menjadi tumbuhan baru setelah biji memperoleh syarat-syarat yang ditentukan. Kemudian pada lembaga di dalam biji sudah ada ketiga bagian utama tumbuhan. Yang pertama, akar lembaga disebut juga radikula, kemudian daun lembaga, kotiledon, dan yang terakhir batang lembaga atau kaukalis. Baik, hanya itu presentasi dari kelompok A2. Salah dan janggal kami mohon maaf. Semoga presentasi yang disampaikan oleh kami bermanfaat bagi rekan-rekan semua. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.